Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Bukan tidak mau jawab, tidak bisa menjawab. Waktu dia tahun 80 masuk, lulus 85, saya 83 aja masih 3B. 85 mau 86 baru 3 itu misalnya ngurusi mahasiswa, ngajar macam-macam tuh harus ada pendampingan, masih asisten dosen. Ternyata dia cuma asisten dosen. Ternyata dia cuma jadi asisten dosen. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Nah, mereka dua berperan ini menipu publik. Yang satu berperan sebagai mahasiswa bimbingan skripsi, yang satu berperan sebagai pembimbing skripsinya si Kasmujo ini. Harusnya Kasmujo ini ya masuk penjara. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Walaupun bentuk tua kayak gitu karena dia telah menipu publik, harusnya dia masuk penjara. Gitu, equality before the law, bukan karena bentuk tua terus dia menipu publik terus dia bebas gitu. Ya enggak. Sekarang dia ngakunya cuma asisten dosen, ngajar aja nggak boleh. Harusnya kan segera ini ditangkap Bareskrim ini si Jokowi ini ya. Nggak bisa ditolerir kayak gini pemimpin negara menipu publik. Pembimbingnya katanya si Kasmujo saja masih asisten dosen. Harusnya kalau Bareskrim berani langsung tangkap ini orang gitu loh, si Joko Widodo ini gitu loh. Jangan tebang pilih kalian. Sama-sama kita bayar pajak. Berita terbaru dari Pak Kasmujo. Saya baca di CNN. Kasmujo tegaskan bukan dosen pembimbing skripsi. Dan di sini yang tadinya mau dibelokkan dia mau jadi dosen pembimbing akademik. Pak Kasmujo, terima kasih. Jujur, dia bilang saya waktu itu masih muda. Belum bisa saya interaksi sebagai asisten dosen dengan mahasiswa itu baru sebatas membantu memahami mata kuliah dan teori. Jadi nggak tanda tangan KRS. Ini merupakan pernyataan langsung dari Pak Kasmujo. Kita mengucapkan terima kasih. Ya, kan? Karena kalau enggak, Pak Kasmujo akan diperiksa sebagai salah satu terlapor dari 8 yang diadukan. Takut. Pak Kasmujo takutan kejujuran. Bagus. Terima kasih. Matur sembah nuwun Pak Kasmujo. Lanjutkan. Dan insya Allah sekali lagi saya harus bilang Allah SWT memberikan berkah sebesar-besarnya. TPUA bersama Pak Kasmujo. Itu Pak Kasmujo. Waduh, parah kali Kasmujo ini harus kena penjara ini ya. Mulyono panik ajak Kasmujo bersekongkol, bener ya kan. Tapi juga bukan hanya saat ini loh. 2017 mereka kan masuk TV. Nah, mereka dua berperan ini menipu publik. Yang satu berperan sebagai mahasiswa bimbingan skripsi, yang satu berperan sebagai pembimbing skripsinya si Kasmujo ini. Harusnya Kasmujo ini ya masuk penjara. Walaupun bentuk tua kayak gitu karena dia telah menipu publik, harusnya dia masuk penjara. Gitu, equality before the law, bukan karena bentuk tua terus dia menipu publik terus dia bebas gitu. Ya enggak. Sekarang dia ngakunya cuma asisten dosen, ngajar aja nggak boleh. Tapi pada saat 2017 kau Kasmujo, kau itu berperan di situ, berakting kau sebagai pembimbing skripsi. Harus dipenjara ini Kasmujo ini. Ya, sudah menipu publik. Akibat penipuannya masuk penjara. Gus Nur dan Bambang Tri. Ya, Gus Nur sudah bebas bersyarat. Bambang Tri masih di penjara katanya. Inilah akibat perbuatannya si Kasmujo ini. Walaupun bentuk tua rangka dia harus dipenjara ini. Sekarang mengaku dirinya bukan pembimbing skripsi. Kok enak sekali. Pada saat acting dia waktu Jokowi jadi presiden, kau berakting jadi pembimbing skripsinya. Setelah kita kuliti lembar pengesahan skripsinya bahwa namamu nggak ada, bahkan di Prakata pun nggak ada namanya Kasmujo ini. Sekarang kau berubah pikiran, kau harus dipenjara ini. Ya, kita tuntut, ya, kita suarakan supaya Kasmujo ini dipenjara ini, menipu publik ini ya. Wajar kalau orang tua ini di penjara ini. Jangan kalian tertipu bentuk tuanya.
8 tahun lalu dia menipu rakyat itu. Ya? Mengaku si Kasmujo pembimbingnya, pembimbing skripsinya. Padahal Kasmujo aja masih asisten dosen di situ. Harusnya kan segera ini ditangkap Bareskrim ini si Jokowi ini ya. Nggak bisa ditolerir kayak gini pemimpin negara menipu publik. Pembimbingnya katanya si Kasmujo. Kasmujo saja masih asisten dosen. Harusnya kalau Bareskrim berani langsung tangkap ini orang. Gitu loh, si Joko Widodo ini gitu loh. Jangan tebang pilih kalian. Sama-sama kita bayar pajak. Dari keterangan Pak Kasmujo itu ada 2 hal yang kita bisa simpulkan. Bahwa pernyataan Pak Jokowi tadi itu yang menyatakan bahwa dia membimbingnya, apalagi skripsinya bolak-balik dikembalikan dan dia dibentak oleh Pak Kasmujo, dipastikan tidak benar. Ya, karena Pak Kasmujo pada waktu itu masih jadi asisten dosen. Dia tidak bisa, mungkin menjadi pembimbing akademik pun tidak mungkin, apalagi pembimbing skripsi. Tetapi dari pengakuan Pak Kasmujo tadi kan dia menyatakan dia tahu bahwa Pak Jokowi, dia mengenal Pak Jokowi itu sebagai mahasiswa di UGM. Bahkan dia menyebutkannya tadi kan dia masuk tahun 80 dan keluar tahun 85. Nah, tetapi soal ijazahnya ya dia tidak tahu menau, dia tidak pernah melihatnya. Nah, ini saya kira dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya Pak Jokowi itu benar bahwa dia pernah menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM, dan itu juga dibuktikan dari foto-foto dia sebelumnya ketika dia menjadi mahasiswa pencinta alam dari Fakultas Kehutanan UGM. Dan tetapi pertanyaannya kalau soal ijazah, nah ini kan bukan berarti kalau orang itu kuliah dia berarti lulus. Ini yang jadi pertanyaan, apakah betul bahwa Pak Jokowi itu memang punya ijazah seperti yang jadi pengakuan dia, atau dia sebenarnya tidak pernah lulus, jadi dia tidak punya ijazah. Ini yang saya kira jadi persoalan. Kembali seperti saya katakan sebelumnya, Pak Jokowi ini omongannya nggak bisa dipegang gitu ya. Jadi walaupun sekarang benar, katakanlah benar, ya orang nggak percaya. Dalam hal ini misalnya dalam soal kasus Pak Kasmujo yang sekarang ini coba ditampilkan kembali oleh Jokowi dengan mendatangi rumahnya. Ternyata Pak Kasmujo sendiri mengaku bahwa bukan dia pembimbing skripsinya, pembimbing akademik saja bukan, apalagi pembimbing skripsi. Kan seperti dia katakan tadi bahwa dia mendampingi dosen yang mengajar. Selama dia tidak mengajar ya dia tidak mendampingi, artinya nggak berinteraksi dengan mahasiswa. Jadi dia dipastikan juga bukan pembimbing akademik, jadi bukan pembimbing akademik, apalagi pembimbing skripsi. Nah ini yang saya kira sebenarnya memang harusnya jangan dibikin bulat ini ya Pak Jokowi ya. Kenapa? Karena makin Pak Jokowi melakukan manuver, orang makin mencurigai itu. Sekali lagi jangan salahkan orang untuk curiga pada Pak Jokowi karena Pak Kasmujo yang diaku sebagai dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi sendiri, atau dia tidak menyebut pembimbing skripsi, tapi dia menyebut bolak-balik mengajukan skripsi ditolak, tapi dia mengakui sebagai pembimbing akademik. Itu pun dia menyatakan dia bukan pembimbing akademik. Jadi mana yang benar ini? Ini jadi kedatangan Pak Jokowi ke rumahnya Pak Kasmujo itu alih-alih dia itu membuat clear atau menunjukkan bukti bahwa benar dia itu lulusan UGM, itu malah makin mementahkan itu, malah makin membuat orang curiga bahwa nggak benar Jokowi ini. Mungkin sekarang dengan penjelasan Pak Kasmujo agak sedikit berubah sedikit bahwa yes, Pak Jokowi ini pernah menjadi mahasiswa UGM sebagaimana pengakuan teman-temannya juga, teman-teman satu angkatan, itu benar gitu. Tapi sekarang yang jadi persoalan ijazahnya, karena gimana orang mau nyebut dia ijazahnya kalau Pak Kasmujo saja menyatakan bahwa dia sendiri nggak pernah melihat ijazahnya Pak Jokowi dan dia juga bukan pembimbing akademisnya. Aduh, jadi repot ya kalau begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Ini ada pengakuan mengejutkan ya dari Insinyur Kasmujo yang dulu ketika tahun 2017 disebut-sebut oleh Pak Jokowi, bahkan ada jejak digitalnya ya, sebagai dosen pembimbing skripsi, sehingga Pak Jokowi mendapatkan berhasil menyelesaikan skripsinya di Universitas Gadjah Mada atau UGM ya. Dan akhir-akhir ini Pak Kasmujo ini disebut-sebut menghilang. Dan untuk menepis isu tersebut, kemarin tiba-tiba Pak Jokowi menemui dosen pembimbingnya ini, yaitu Insinyur Kasmujo di kediamannya ya di Yogyakarta ya. Dan di situ terlihatlah akrab sekali dengan Pak Jokowi ya. Dan sepulangnya dari Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi ini menemui Pak Kasmujo, ternyata Pak Kasmujo ditemui oleh awak media ya. Dan di situ ada tanya jawab ya, wawancara,
Dan ada sesuatu yang sangat mengejutkan sekali, bahwa Pak Kasmudjo mengakui bahwa dirinya bukan dosen pembimbing, baik pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik. Tetapi Pak Kasmudjo itu di sini menceritakan bahwa beliau selama Pak Jokowi kuliah di Universitas Gadjah Mada, Pak Kasmudjo itu hanya sebagai asisten dosen. Bayangkan, ini kan cukup menggemparkan sekali. Jadi dulu video yang dulu viral, yang diupload di YouTube-nya Sekretariat Presiden, itu apa gitu loh? Apakah itu hanya gimmick atau kan bisa disebut dugaan kebohongan besar ya? Membohongi publik, masyarakat Indonesia semua menonton loh. Ini kan sesuatu ya yang cukup menggemparkan sekali. Dan diduga Pak Kasmudjo mengungkapkan hal itu karena memang Pak Kasmudjo adalah menjadi salah satu yang digugat ya oleh pengacara di Solo sana ya. Di situ banyak ada salah satunya ya Pak Kasmudjo, ya ada rektor UGM, ada wakil rektor UGM, dan ya banyaklah di situ. Termasuk Pak Kasmudjo ini. Dan Pak Jokowi kemarin alasannya katanya ingin memberi bantuan hukum karena Pak Kasmudjo kan sudah sepuh, sudah tua. Tapi justru yang sangat mengejutkan ini pengakuan dari Pak Kasmudjo yang membuat Pak Jokowi ini mungkin nggak bisa tidur, bisa dibilang ini pukulan yang sangat telak buat Pak Jokowi. Senjata makan tuan lah. Ini kan dulu bilang Pak Jokowi dosen pembimbing skripsi, tetapi kemarin diklarifikasi setelah Pak Jokowi menemui Pak Kasmudjo, Pak Jokowi di situ memberikan caption bahwa Pak Kasmudjo adalah dosen pembimbing akademik, karena di skripsinya Pak Jokowi yang kemarin dicek oleh Dr. Rismond dan Bang Ray Suryo itu tidak ada nama Pak Kasmudjo di situ. Jadi ini seolah-olah lah untuk mengklarifikasi hal tersebut bahwa Pak Kasmudjo adalah dosen pembimbing akademik. Tetapi sepulangnya Pak Jokowi itu Pak Kasmudjo diwawancara oleh wartawan media itu mengatakan bahwa beliau hanya asisten dosen. Coba bayangin aja, apa nggak shock banget ini? Ini saya rasa ini ternak-ternaknya Mulyono nih. Ini kebakaran jenggot, bahkan bisa mati berdiri ini kalau dengar berita ini. Gimana? Mau dibela bagaimana lagi nih? Yang bersangkutan sudah mengatakan bahwa beliau adalah asisten dosen. Jadi gimana itu skripsinya Pak Jokowi? Oke ya, untuk Pak Jokowi pernah kuliah di UGM karena teman-temannya banyak ya, segala macam memberikan ya semacam bukti-bukti bahwa Pak Jokowi pernah kuliah di UGM. Oke, kalau itu oke lah, kita bisa bisa percaya di situ. Tetapi kalau soal ijazah, kan banyak sekali orang yang berkuliah, bersekolah, tetapi tidak lulus, tidak berijazah itu bukan 1-2 orang, banyak sekali. Dan ini yang dipersoalkan ijazahnya, bukan masalah Pak Jokowi pernah kuliah di UGM. Kalau pernah kuliah mungkin pernah, tetapi lulus apa enggaknya kan kita nggak tahu. Masalahnya di sini yang persoalkan oleh Dr. Rismond dan kawan-kawan, dari skripsinya saja, dosen pembimbing skripsinya aja yang katanya Pak Kasmudjo ternyata tidak ada, iya kan? Dan Pak Kasmudjo ini saksi kunci kalau menurut saya ini. Dan perlu kita ketahui ya, dulu di tahun 2017 itu Pak Jokowi begitu PD-nya memperkenalkan dosen pembimbingnya ya, yang jelas ya pasti dosen pembimbing skripsi ya, yaitu Bapak Insinyur Kasmudjo. Dan itu jejak digitalnya dan yang sekarang diupload sama orang, disoal sama orang, sama politisi, sama pengamat politik. Ini ya video ini maksudnya apa gitu loh. Berarti dulu Pak Jokowi karena pernyataan Pak Kasmudjo sekarang ini, dulu bagaimana pernyataan itu? Apakah bisa diralat? Kan jejak digitalnya itu masih ada Pak. Bagaimana pernyataan yang dulu itu? Terus pernyataan yang kemarin di caption itu, katanya Pak Kasmudjo ini dosen pembimbing akademik. Dulu pembimbing skripsi,
sekarang pembimbing akademik, dan yang terbaru pengukuhan dari Pak Kasmujo bahwa beliau adalah asisten dosen selama Pak Jokowi berkuliah di UGM dari tahun 1980 hingga 1985. Jadi bagaimana ini untuk menyikapi hal ini bagaimana klarifikasinya? Oke, mungkin cukup sekian dulu ya bagi Anda yang menonton video ini. Ya, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar yang sedia, dan bagi Anda yang ingin subscribe, belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus terbaru dari Kem TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.